Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Santo Gregorius dari Nasianse, uskup dan pujangga gereja yang beberapa hari lalu diperingati oleh Gereja Katolik semesta, mengatakan kita harus lebih sering mengenangkan Allah daripada bernafas. Menarik ya? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esser bisa hadir kembali dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa masa Natal. Kita akan mendengarkan sabda Allah dalam surat pertama Rasul Yohanes. Kita juga akan mendengarkan Injil suci menurut Yohanes dan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma PR. Mari kita sapa Romo Tunjung lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara ini Romo Tunjung. Ya, sama-sama. Baik, mari kita buka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Tunjung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini kau beri kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. Semoga sabdamu dapat membimbing kami, mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang semakin sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Semoga juga sabdamu itu membantu kami untuk menyadari bahwa kau panggil untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Allah yang Maha Kasih, bukalah hati dan pikiran kami, supaya sabdamu itu sungguh-sungguh bergema dan berkarya, bekerja di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Dengan demikian kami dapat semakin lama, semakin menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang. Suatu cahaya menyinari mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 11 sampai 21. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Tapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi ia menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Dan Dia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, kalau hati kita tidak menuduh kita,
maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekat Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Syukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Sebab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Tunjung, di dalam surat pertama Rasul Yohanes kita mendengar untuk kesekian kalinya dikatakan bahwa kasih merupakan buah dari seorang Kristen sejati. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Tunjung bagikan kepada kami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang Yohanes, kita tentu saja tidak lepas dari kata kasihnya. Yohanes bisa dikatakan sebagai rasul, ya, yang selalu berbicara tentang kasih. Kasih merupakan sesuatu yang sangat penting dan juga bahkan merupakan identitas bagi kita sebagai orang Kristiani. Dan ini yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Ya. Dan kasih itu ya mengacu kepada diri Yesus Kristus sendiri, yang juga telah mengasihi kita. Satu hal yang perlu kita ketahui terkait dengan kasih itu,
kasih itu bukanlah sekedar suatu konsep atau gagasan-gagasan yang indah, ya. Juga bukan hanya sekedar suatu keinginan bahwa saya ingin berkorban, saya ingin melakukan hal yang baik, tetapi kasih yang ditunjukkan Yesus itu adalah kasih yang nyata, yang ditunjukkan di dalam perbuatan. Tadi dikatakan demikian. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Jadi, kasih Tuhan itu kepada kita bukanlah hanya sekedar keinginan atau sebuah gagasan yang bagus-bagus, yang indah-indah, itu harus, tetapi itu nyata ditunjukkan dalam perbuatan pada penyerahan diri. Maka kita yang mengimani Kristus, ya kita yang sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, ya, kita juga hendaknya menunjukkan tindakan yang sama seperti Kristus, mau memberikan hidup kita kepada sesama kita. Mengapa sesama kita? Kita bisa mulai berbicara demikian. Siapa yang dikasihi oleh Allah? Yang dikasihi oleh Allah itu adalah manusia, ya kan? Sesama kita, ya. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak selain mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Dan yang dikasihi oleh Allah itu adalah manusia. Dengan demikian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, ya, yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tahu kita kalau bicara mengenai mengasihi Allah itu artinya juga kita mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa memisah-misahkan, ya, mengasihi Allah tapi saya membenci sesama, tidak bisa. Ya. Wujud dari kasih Allah itu adalah salah satunya adalah mengasihi sesama. Ya. Ya. Dan itu yang perlu kita sadari. Dan seperti tadi sudah saya katakan, mengasihi sesama itu perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus nyata, bukan hanya suatu keinginan, ya, bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan baik, bukan. Ya. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mengasihi sesama itu artinya kita harus juga berani mengorbankan diri kita, ya. Ya, kalau Anda mau hidup aman-aman, tenang-tenang, ya, damai-damai, ya, tidak kena apa-apa, tutuplah hati Anda. Maka Anda tidak perlu memperhatikan orang lain dan sebagainya. Ya udah, Anda akan aman terus. Tetapi mengasihi artinya berani membuka hati Anda sehingga Anda bisa juga terluka karena itu. Bisa juga menderita karena itu. Tapi itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia memberikan dirinya kepada kita. Dan itu harus menjadi suatu kesadaran kita. Kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, ya kita harus mengerti sebenarnya maksud hidup kudus itu apa. Apakah menjadi seperti orang sakti? Bukan, ya. Ciri khas dari hidup kudus itu adalah bahwa semakin lama kasih kita itu semakin bertumbuh menjadi sempurna. Sempurna bagaimana? Kita harus juga mampu mengasihi musuh-musuh kita. Orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita. Ya. Nah, seperti itu. Dan itulah yang ditunjukkan sebagai kasih Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Ya. Dan wujud dari kasih Allah itu yang paling luar biasa, ya. Yang paling tinggi itu adalah pada diri Yesus Kristus yang memberikan hidupnya bagi kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kasih itu bukanlah kita mau atau tidak kalau kita menjadi orang Kristiani. Bukanlah kita bisa memilih, tapi ya itulah diri kita. Kalau kita mengatakan saya orang Kristiani, saya harus siap mengasihi. Susah, Romo, ya memang susah. Ya, sulit, nggak ada mengasihi yang gampang. Seorang ibu, ya, demi kasihnya misalnya kepada anaknya, dia akan mengalahkan yang lain. Dia mungkin meninggalkan kebiasaan nongkrong-nongkrong bersama dengan temannya, ngopi dan sebagainya, mau mendampingi anaknya untuk belajar, ya kan? Seorang ibu yang punya bayi, yang bagi saya sangat mengesankan, adalah karena kasihnya kepada anaknya.
dia harus siap juga. Anaknya bangun jam berapa saja, bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam, bisa jam 3 malam, ya. Kemudian bangun, mungkin mengganti popok, mungkin juga menyusui. Nah, itulah kasih. Di situ selalu ada pengorbanan. Tetapi karena kasih, mereka bisa mengatasi semuanya itu. Ya kan? Jadi kasih itu menuntut memang seperti itu. Suatu pemberian diri, ya. Dan itu adalah suatu hal yang biasa karena kita itu hidup juga karena itu. Karena bapak kita, ibu kita itu melakukan hal itu bagi kita, ya kan? Itu hidup manusia ya menurut saya. Yang perlu kita sadari juga. Maka kita pun kiranya sebagai orang Kristiani perlu mewujudkan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan menutup diri kita sendiri, ya. Jangan kemudian mau mencari agar diri kita aman saja, tapi membuka diri kita siap untuk terluka, ya, karena kasih itu. Dan itulah yang telah ditunjukkan Yesus pada kita. Ya. Dan kalau kita bisa begitu, disitulah sebenarnya kita dikuatkan oleh kasih Allah sendiri sebenarnya. Ya, kasih Allah yang mendukung saya, yang menguatkan saya sehingga saya semakin sempurna untuk menghayati kasih itu. Ya, dan itu yang perlu diusahakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa rahmat Allah akan membantu kita. Ya, sebagai pengantar mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanya silakan, Mbak. Ya, Romo Tunjung tadi Romo juga memang mengatakan bahwa kasih adalah sebuah tindakan bukan perasaan. Dan tadi dalam surat pertama Rasul Yohanes pun dalam ayat 16 sampai 18 sudah ditunjukkan bagaimana kita mewujudkan kasih dalam hidup kita. Romo, di sini dikatakan bahwa bila memiliki kasih bukan dengan perkataan atau lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Romo, memberikan kasih itu tidak mudah. Dan ketika kita juga dituntut bila memiliki harta duniawi, kita harus membaginya terhadap sesama. Kadang ini pun juga sulit dilakukan ya Romo. Ya, ya memang kadang-kadang kita sulit karena kerap kali ya seperti yang sudah dikatakan kita itu kalau kita berbicara tentang kasih kerap kali ya seperti saya katakan hanya dengan kata-kata dan sebagainya. Ya, tetapi dengan sesuatu tindakan yang nyata di mana saya sendiri harus kehilangan sesuatu. Ya kan kalau orang mengasihi itu kan harus siap kehilangan, ya kan? Kalau misalnya seorang suami dia mengasihi anaknya, dia harus siap kehilangan ya. Mungkin kehilangan waktu untuk dia senang-senang sendiri, ya kan? Meninggalkan hobinya, ya kan ada yang hilang ya. Ya kan, tapi kasih itu memang harus siap dengan kehilangan. Ya, sebenarnya bukan hanya harta benda aja, tapi kehilangan waktu, kehilangan yang akhirnya kehilangan dirinya sendiri untuk orang lain yang kita kasihi gitu loh. Ya kan? Nah, inilah menurut saya yang perlu kita sadari juga gitu loh. Tetapi justru menurut saya kalau kita mau ya memberikan diri kita sendiri ya, waktu kita, tenaga kita untuk sesama kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai, yaitu hidup Allah di dalam diri kita. Ya, ya. Kita akan semakin menyadari bahwa Allah itu memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita, terutama dirinya kepada kita. Nah, itu yang perlu kita sadari juga. Itulah diri kita yang sejati menurut saya ya. Ya. Jadi jangan kita pelit ya. Kita memang harus siap untuk murah hati dengan sesama kita seperti itu. Ya. Ya. Baik, Romo Tunjung. Terima kasih untuk sudah mengingatkan kepada kami bahwa kasih itu adalah sebuah tindakan, bukan sekedar perasaan. Dan kasih merupakan pemberian diri yang penuh pengorbanan ya Romo. Ya. Dengan demikian, mengasihi adalah tindakan memberi diri terhadap sesama yang dapat diwujudkan dengan memedulikan dan memberikan bantuan, waktu, tenaga, dan juga materi kepada sesama yang sedang membutuhkan. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita endapkan sejenak apa yang sudah Romo Tunjung Kesuma sampaikan tadi. Apakah kita sudah menyatakan, memberikan diri kita, memperlihatkan kasih yang ada dalam diri kita. Kita akan jeda sejenak dan sesaat lagi kita
kita akan kembali untuk melanjutkan perbincangan rohani dari Injil Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Petrus Tunjung Kesuma, PR, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email rkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, sekarang mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Tunjung dalam Injil Yohanes tadi dikisahkan Filipus membawa Natanael yang meragukan ada yang baik dari Nazaret. Apa inspirasi iman dari Injil Yohanes ini, Romo? Ya, saya kira banyak ya. Inspirasi iman yang pertama adalah bahwa kita semuanya dipanggil. Ya. Jadi panggilan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi sebagai orang Kristiani, kita itu adalah orang-orang yang terpanggil. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada orang lain. Dan panggilan bagi kita itu, ya, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, gitu loh. Ya. Kita dipanggil juga untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa mereka juga dipanggil, gitu loh. Kalau kita sadar bahwa kita semuanya sebagai orang Kristiani dipanggil menuju kekudusan, ya, untuk hidup kudus, ya, tadi saya katakan untuk semakin mampu mengasihi sesama kita secara utuh, kita juga perlu mengajak orang lain untuk semakin menyadari bahwa bahwa dia juga dipanggil, ya. Dan seperti kita itu, ya, ketika dipanggil dengan segala apa yang kita miliki, kekurangan dan kelemahannya, ya, dengan keunikan pribadinya, juga orang yang kita wartakan itu perlu menyadari bahwa dia dipanggil dengan segala keunikannya, ya kan? Termasuk seperti yang tadi kita dah dengar itu adalah Natanael. Dia spontan aja mengatakan, ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, untuk menunjukkan Nazaret nggak ada apa-apanya. Apakah mungkin, ya, ada seorang Mesias dari sana? Ya, tetapi justru di sini ditunjukkan bagaimana dia orang yang jujur, ya. Ya. Dan Tuhan Yesus bisa menerima semuanya itu, kan? Ya. Nah, di sini saya mau mengatakan, ya, bahwa kalau kita mengkaitkan dengan bacaan pertama tadi, panggilan untuk menjadi murid Kristus adalah panggilan juga untuk mengasihi. Ya, kita semuanya dipanggil untuk mengasihi, seperti saya katakan tadi. Nggak mudah untuk mengasihi. Dan kita bisa mewartakan kepada dunia tentang siapa itu Kristiani melalui kasih yang kita tunjukkan kepada semua orang. Ya. Dan kasih itu seperti saya katakan tadi, ya, kasih itu bukan hanya kita saja, kita menjadi hero, melakukan sendiri untuk orang lain. Ya, tidak. Tetapi kasih itu juga hendaknya menyebabkan orang lain itu juga merasa dipanggil untuk mengasihi juga. Sehingga kita semuanya akan saling mengasihi satu sama lain. Ya kan? Seperti itu. Ya, ada satu penulis rohani, yaitu Thomas Merton, mengatakan disebut dengan kontemplasi itu bukanlah kita masing-masing memandang Allah, ya, masing-masing kagum mencintai Allah, itu bukan, tetapi bahwa kita itu hidup di dalam lautan kasih bersama dengan Allah itu, dengan Allah sebagai pusatnya. Nah, kalau kita itu sadar kita itu dipanggil untuk mengasihi dan kemudian kita mengajak orang lain sehingga dia sadar bahwa dia juga dipanggil untuk mengasihi, maka kita akan hidup di dalam lautan kasih itu. Ya, hidup akan menjadi berubah, ya, terutama di dalam dunia sekarang ini, di mana banyak sekali orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, kepentingannya sendiri, sangat menekankan sisi individualistik dari manusia. Ya. Sehingga kita melupakan bahwa kita itu sebenarnya dipanggil bersama-sama untuk
menjadi murid Kristus dalam arti mewartakan kasih kepada semua orang. Kalau sekarang gereja bicara mengenai kesejahteraan bersama dan sebagainya, itu tunjukannya seperti itu sebenarnya. Ya, bahkan kalau perlu kita harus mewartakan juga dengan orang-orang lain ya, supaya sadar bahwa yang mempersatukan kita itu adalah kasih itu. Ya. Dan kalau ini terjadi, ya, maka kita akan melihat bagaimana luar biasanya Tuhan. Ya, tadi dikatakan demikian oleh Yesus. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hal-hal yang lebih besar itu bukan berarti mukjizat-mukjizat yang hebat, bukan. Hal-hal yang lebih besar, dia akan makin mengenal siapa Yesus itu. Kalau kita ya yang dipanggil, ya, kemudian kita mewartakan juga kepada orang lain bahwa dia dipanggil, dan itu dalam pengertian secara luas, yaitu bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan kasih di dalam lingkungan hidup kita, dan kasih itu kemudian menyebar kepada semua orang mengalami atau hidup di dalam kasih, alih-alih hidup di dalam individualistik, permusuhan, kebencian, perang satu sama lain, ya, orang hidup dalam kasih, kita akan tahu siapa Kristus itu sendiri, bahwa dia itu begitu agung, begitu besar, jauh melebihi apa yang telah dikatakan oleh Nathanael. Dan itulah menurut saya inspirasi yang bisa kita dapatkan, sehingga panggilan ya Filipus dan Nathanael itu bisa menjadi bahan juga permenungan bagi kita. Ya, apakah kita menyadari bahwa kita dipanggil? Jangan-jangan kita selama ini berpikir yang dipanggil hanya suster, bruder, ya kan, dan sebagainya. Tidak, kita semuanya ada orang yang dipanggil. Kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu, ya, itu bukannya kita ngabisin waktu lah, bukan. Seolah-olah kita berjalan nggak ada juntrungannya mau kemana saja. Tidak, kita dipanggil menuju keselamatan. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita harus mengerti, ya. Ya. Kok dipakai istilah dipanggil? Iya, karena itu menuntut kebebasan manusia untuk menjawab. Tuhan tidak mendidik, tidak mendesak, tidak menekan manusia sehingga manusia nggak punya pilihan. Tuhan memanggil kita. Seperti Maria juga ditawari kan, mau nggak jadi ibu Tuhan? Maria menanggapi, kita semuanya juga begitu, ditawari, mau nggak? Ayo, ya. Mau nggak? Ya, kalau kita mengatakan iya, ya kita jalan. Kemudian kita mewartakan kepada semua orang bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk mencintai, dan semua orang juga kemudian kita wartakan, sehingga kalau mereka menjawab, mereka juga akan hidup di dalam kasih itu. Nah, itulah sebenarnya. Ya. Nah, jadi semoga ya dua bacaan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat mendasar. Tuhan Yesus itu kan hadir di dalam dunia, ya, menjadi bayi yang kecil, bayi yang lemah, itu karena kasih, ya kan? Karena kasih Allah untuk keselamatan kita. Maka kita juga dipanggil untuk juga membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dan sesama kita itu ya juga hendaknya menyadari bahwa dia dipanggil untuk mengasihi sesamanya yang lain, sehingga akhirnya dunia ini dipenuhi oleh kasih itu. Dan kalau begitu Allah berkuasa, ya. Nah, itulah yang sebenarnya mau dikatakan, ya. Semoga kita menyadari, jadi janganlah kita beriman ya, rajin berdoa, rajin sembahyang, itu bagus. Ya, rajin mungkin ikut kegiatan-kegiatan ibadat, ya, itu bagus ya. Tapi yang jangan kita lupakan, kita harus bertanya, sudah nggak saya mengasihi? Ya, kalau saya rajin ke gereja dan sebagainya, di rumah saya ribut terus dengan keluarga saya, dengan anak, dengan pasangan dan sebagainya, terus ya kemudian kita lupa pada bagian yang paling mendasar. Kalau kita kemudian mungkin eh, aktif dalam kegiatan ya eh, rohani, tetapi hati kita tertutup terhadap penderitaan orang lain, orang yang menderita dan sebagainya, orang yang terlupakan, orang yang tersingkir, kita juga bisa bertanya, jangan-jangan keliru cara memandang iman kita, ya kan?
Jadi kasih itulah yang perlu kita wujudkan ya, dan gereja sangat menekankan hal itu ya, memberi perhatian terutama pada yang lemah, miskin, tersingkir, ya, terabaikan dan sebagainya. Ya, dan itu banyak di antara kita dan di sekitar kita. Saya pernah suatu kali ikut komunitas ya sangat mengesankan. Dalam satu komunitas itu ya yang saya lihat ya, itu orang dengan segala macam status sosial itu mau kemudian melayani dan memperhatikan orang-orang yang miskin, lemah dan sebagainya. Ya, tidak memperhitungkan bahwa dia di kantor posisinya tinggi, ya, bahwa dia itu orang kaya, tidak. Dia mau melayani dan merendahkan diri untuk melayani orang-orang seperti itu. Satu hal yang ingin mereka tunjukkan adalah mereka mau menunjukkan cinta, ya. Ya. Dan apa yang terjadi? Banyak orang kemudian akan tergerak untuk melakukan itu. Wah, ini bos saya yang begini luar biasa aja, yang hebat aja, dia mau begitu. Masa saya enggak? Kan? Nah, dan orang dia mau melayani, akhirnya orang yang melihat tuh mau melayani juga seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya mau kita kita apa kita tumbuhkan. Kedatangan Yesus yang pada perayaan Natal yang baru saja kita rayakan itu sebenarnya mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Sudah nggak dia yang sudah merendahkan diri karena cinta itu membawa kita juga menyadari diri kita dipanggil untuk mencintai, ya, mencintai sesama kita. Dengan mencintai sesama kita, kita mengajak makin banyak orang untuk mencintai satu sama lain. Ya, itu yang perlu kita usahakan. Ya, itu saja ya. Ya, baik Romo 7 ke semua. Tapi Romo, kalau misalnya kita balik, ini tadi Nathanael mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Kalau pertanyaannya diubah menjadi begini Romo, adakah sesuatu yang kita dapatkan saat kita mengikuti Tuhan Yesus? Bukankah sebagian kehidupan Yesus diliputi oleh penderitaan Romo? Iya, tapi begini, eh kita jangan melihat segala macam kesulitan-kesulitan itu semata-mata negatif. Ada orang mengatakan kita menjadi pribadi yang matang, pribadi yang eh, seperti ini, bukan karena segala sesuatu yang gampang. Tapi juga ada tantangan, ada penderitaan di mana kita bisa atasi, ya kan? Jadi menurut saya menderita karena cinta tidak akan pernah menghancurkan kita, tapi justru menjadikan kita pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, lebih Kristiani. Seperti itu. Dan satu hal lagi, saya mengutip juga kata dikatakan oleh Thomas Merton, ya, seperti tadi penulis rohani. Dia mengatakan begini, mereka yang berani bersama dengan Kristus di dalam kesepian, kegelapan salibnya, akan bersama dengan dia juga di dalam kegembiraan kebangkitannya, ya kan? Nah, sebenarnya itu ya, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah, menjadi pribadi yang seperti diinginkan Allah. Ya, itu hanya bisa terjadi kalau kita berani melalui jalan-jalan seperti itu, jalan-jalan salib. Sebenarnya iman kita itu kan nggak lepas dari salib, ya kan? Salib itu bukan semata-mata sesuatu yang negatif, ya. Salib itu justru memurnikan banyak dari kita. Ya, orang yang misalnya wah mau melayani ya baik ya, melayani semangat gitu ya. Ya di dalam paroki misalnya. Ya suatu kali melayani kok saya merasa nggak diperhatikan, kok saya merasa malah dicurigai dan sebagainya. Dia bisa memurnikan motivasi dia, ya kan? Apa yang dia cari? Ya, banyak orang nggak sadar seperti itu. Wah mau melayani dengan semangat, tapi begitu dalam pelayanan nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia kecewa. Oh ternyata kalau dia mau jujur, ternyata dia masih mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Apakah pengakuan, apakah penghargaan dan sebagainya kan? Begitu itu kan dia dapatkan, dia kecewa, kan? Tapi kalau dia melayani semata-mata untuk Tuhan, ya udah dia akan menjalani semuanya itu. Justru memurnikan dirinya. Gitu loh, Kak.
Baik, Romo. Artinya dengan membuka hati dan pikiran kita, kita meyakini bahwa akan lebih mudah mengikuti dan melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya, Romo? Ya, ya. Dan itu untuk diri kita sendiri, kita akan bertumbuh, berkembang gitu loh. Ya. Kalau kita berani menempuh jalan seperti itu ya, tadi misalnya ya katakan banyak sekali tantangan, penderitaan dan sebagainya, kita itu bertumbuh. Kalau kita tidak berani melalui jalan itu, ya kita tidak akan bertumbuh ya kan. Kan Yesus kan bicara mengenai dua jalan kan, ada jalan yang luas, yang gampang kan, tapi ada jalan yang sempit dan sebagainya ya kan. Ya, tidak sama seperti Nathanael dengan hati yang teguh, dengan iman yang penuh, kita juga bisa mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal ya Romo, dan akan melihat hal-hal yang lebih besar yang akan ditunjukkan kepada Yesus. Kepada Yesus, kepada kita. Seperti yang Romo katakan, bukan hanya sekedar hal-hal yang besar yang memerlukan mujizat-mujizat besar, tapi hal-hal kecil yang ada dalam hidup sehari-hari. Ya, kita akan diajak melihat seperti itu. Nathanael juga awalnya juga tidak sempurna ya, awalnya tidak sempurna, tetapi dalam prosesnya dia akan mengenal siapa Yesus itu. Ya, seperti itu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang kasih, Romo Tunjung Kesuma mengingatkan bahwa kita bila hidup dalam lautan kasih dengan Allah sebagai pusatnya, hidup akan berubah dan akan melihat betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Ya. Romo Tunjung dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang kasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Tunjung. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini kami telah Kau ingatkan bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Dan itu berarti bahwa kami Kau panggil untuk mengasihi. Mengasihi Engkau dengan cara mengasihi sesama kami, terutama mereka yang membutuhkan, mereka yang lemah, mereka yang terlupakan dan terabaikan. Kami menyadari juga bahwa kami lemah, kami punya kekurangan, kami punya kerapuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa apabila kami mau membuka hati kami terhadap panggilan-Mu itu, Engkau akan memurnikan kami, akan menyempurnakan kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Dan dengan cara demikian kami dapat menjadi saksi-Mu dan mewartakan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka pun tergerak untuk mengasihi sesama mereka juga. Allah yang Maha Kasih, bantulah kami supaya kami mengimani hal itu, supaya kami tidak menutup hati kami terhadap panggilan-Mu, supaya kami tidak menutup hati kami terhadap panggilan untuk mengasihi sesama kami. Karena kami percaya bahwa apabila kami membuka hati kami, walaupun di situ ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, kami akan Kau murnikan, Kau bimbing, Kau didik untuk menjadi pribadi yang dewasa sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sehingga kami semakin mampu menghadirkan wajah Kristus di dalam hidup kami. Bantulah kami mengawali semuanya itu dengan berusaha mengasihi orang-orang di sekitar kami, di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan hidup kami, di dalam gereja, ya, di paroki, sehingga disitulah kami dapat menghadirkan wajah-Mu kepada sesama kami. Syukur kepadamu ya Allah atas semuanya ini, atas sentuhan-Mu terhadap diri kami. Dan bantulah kami agar kami dapat mewujudkannya di dalam hidup kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Dan ini merupakan kali terakhir kita berjumpa dengan Romo Tunjung Kesuma dalam Oase Rohani Katolik. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan Romo dalam kesempatan lain ya Romo Tunjung. Ya, terima kasih banyak. Saya Bernadette Esther dan Romo Tunjung Kesuma dari Paroki Kelapa Gading. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Tunjung. Baik.